7 dari 10 orang di seluruh dunia itu terserang sakit kritis. Jadi kalau Anda hari ini jumlahnya 100, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ya, maka 7-nya itu rentan sakit kritis. Berarti kalau dari 100 ini, 70-nya itu rentan sakit kritis. Masalahnya, siapa yang mau antri duluan? Ini problem. Ya, kita tidak bisa meminta orang lain yang duluan, karena kita tahu bahwa remote control-nya itu di tangan Tuhan alam semesta kita. Nah, mungkin Anda berpikir, oh itu luar negeri Pak. Oke, mari kita lihat di Indonesia. Penduduk Indonesia 100% sebelum meninggal itu 90%-nya sakit kritis dan 10%-nya tutup usianya karena kecelakaan. Anda semua pasti punya keluarga yang sudah tutup usia. Mungkin ayah Anda, ibu Anda, nenek Anda atau kakek Anda. Coba Anda cek, kira-kira beliau tutup usianya karena apa? Rata-rata tetangga depan Anda kanan kiri termasuk keluarga Anda sendiri, rata-rata beliau tutup usianya karena sakit dulu. Ya. Dan sedikit sekali karena kecelakaan. Nah, pertanyaannya buat Anda, Pak, saya sudah punya asuransi. Ya, asuransi kebanyakan dibeli orang adalah warisan. Persoalannya adalah mana yang datang duluan, sakit dulu atau meninggal dulu. Jika yang datang itu adalah sakit dulu, nah persoalannya bagaimana solusinya? Banyak orang memiliki proteksi, ternyata tidak seperti yang seharusnya dia miliki. Nah, kemudian mari kita lihat siapa yang paling rentan terhadap kondisi sakit ini. Ternyata 1 dari 4 pria dan 1 dari 5 wanita itu rentan terserang sakit kanker. Saya bersyukur karena saya laki-laki, wanita lebih rentan mengalami sakit. Padahal wanita kebanyakan ada di dalam rumah. Ya, mungkin karena di dalam rumah sehingga akhirnya pikirannya kemana-mana. Suami terlalu lama di rumah atau suami terlalu lama tidak di rumah, itu bisa menimbulkan pikiran dan itu bisa menimbulkan masalah kanker. Ya, bapak-bapaknya pun juga bisa kanker karena kantong kering barangkali, karena nggak pulang-pulang. Nah, terkait dengan kanker adalah salah satu penyakit yang paling tinggi, ya, yang dibayar oleh yang diderita oleh masyarakat Indonesia, khususnya bagi Anda yang usianya sebelum 75 tahun. Jadi, kalau ada di antara Anda hari ini yang usianya 75 tahun dan Anda belum kena kanker, bersyukurlah Anda karena kanker tidak akan dekat-dekat dengan Anda. Tapi bagi Anda yang hari ini usianya masih 30, 50, 60, 70, maka Anda punya potensi untuk terserang kanker. Dan kanker adalah penyakit degeneratif yang tidak melihat kromosom X dan Y. Pokok salah satu di antara keluarga kita punya potensi kanker, maka dia akan memberikan satu warisan untuk anak turunnya nanti. Itu yang pertama. Nah, siapa di antara Anda yang kepingin sehat? Saya Pak. Nah, ya, semuanya pasti pingin sehat. Oke, kalau semua pingin sehat, kenapa banyak orang masuk rumah sakit? Nah, ini adalah data bagi Anda yang sehat. Siapa di antara Anda yang 5 tahun terakhir tidak pernah masuk rumah sakit? Mungkin Anda bisa menganggukkan kepala Anda. 10 tahun tidak pernah masuk rumah sakit. 15 tahun, 20 tahun. Saya percaya di room ini pasti ada yang tidak pernah mengenal namanya rumah sakit. Nah, data ini khusus bagi Anda yang 10 tahun terakhir tidak pernah opname. Tidak pernah dirawat di rumah sakit. Bahwa 100% angka kematian, itu 67%-nya tutup usianya karena penyakit jantung. Penyakit jantung satu-satunya penyakit yang tidak ada tanda-tandanya. Habis bernyanyi, dia tutup usia, kena jantung. Habis olahraga, lari-lari, dia tutup usia. Banyak artis-artis dan pemain sepak bola yang mengalami seperti itu. Bahkan setelah sholat pun juga tutup usia. Anda bisa lihat di YouTube berapa banyak. Termasuk mertua saya dulu juga tutup usianya pada waktu beliau sholat subuh. Nah, masalahnya bukan meninggalnya. Masalahnya kalau salah satu anggota keluarga kita itu tutup usia, apakah kita sudah siap menghadapi pengelolaan keuangan kita di masa yang datang? Anggaplah kita merasa bahwa kita memiliki satu ilmu, kemampuan untuk menjaga kesehatan, karena kita punya finansial yang bagus, tempat hidup yang cukup higienis, cukup bersih, lingkungan kita cukup terjaga. Ini ada 5 faktor yang bisa mempengaruhi kondisi kesehatan kita. Yang pertama adalah faktor cuaca. Kita tahu ya, faktor cuaca seringkali membuat orang awalnya sehat jadi sakit. Ketika jutaan orang Indonesia berangkat ke tanah suci Mekah, ya berapa banyak orang akhirnya meninggal karena suhunya dari 24 derajat tiba-tiba ketemu 55 derajat. Ya, ada yang terlalu dingin, ya akhirnya dia juga mengalami kondisi sakit. Kemudian gaya hidup. Siapa di antara Anda yang bisa lepas dari handphone? Anda hari ini pakai Zoom pun juga pakai HP. Handphone itu kalau satu handphone kemudian Anda letakkan 5 telur di sekelilingnya, maka dia akan matang. Karena dia mengandung gelombang yang tidak bisa kita lihat dan itu mempengaruhi kesehatan kita semua.
ada faktor radiasi, faktor emosi. Anda gaya hidupnya sehat, ya Anda tidak makan makanan yang berlemak, tidak mengandung gorengan-gorengan. Tetapi Anda tidak bisa kontrol emosi Anda. Bisa kontrol tapi orang lain nggak bisa kontrol. Itu juga bisa berbahaya buat hidup kita. Anda sabar tapi tetangga Anda yang marah-marah. Kita utang nggak bayar, kita tenang, yang punya utang, yang ngutangi yang bermasalah, marah-marah, akhirnya menimbulkan sakit juga. Ya. Kemudian hormonal, faktor hormon, ya semua rata-rata makanan mengandung pengawet, ya sehingga akhirnya dia matang sebelum waktunya. Oke, nah selanjutnya adalah faktor genetik, ya. Di negara-negara maju dan negara-negara berkembang ternyata jumlah anak-anak yang mengalami kondisi berkebutuhan khusus itu semakin meningkat, padahal orang tuanya orang yang punya finansial yang sangat baik. Apalagi ditambah lagi dengan kondisi hari ini yang kita kenal dengan namanya pandemi. Mau Anda orang yang menjaga kesehatan, Anda bisa terkena virus corona dan kelihatan seperti orang yang tidak ada dampak, ya, tidak berdampak. Nah, jadi dari sini siapa mana yang bisa dikontrol? Ya, berapa banyak para pahlawan kesehatan kita, para dokter yang terpaksa akhirnya tutup usia, padahal dia niatnya itu untuk menolong orang lain, sudah menggunakan APD, sudah menggunakan segalanya, tapi tetap saja terpapar oleh virus corona. Nah, jadi bagaimana dengan Anda?